ingin menanyakan tentang, saya pernah baca dalam sebuah buku yang berjudul Islam dan Kebatinan. Di situ saya baca ada dua kitab, yaitu kitab Darmo Gandul dan Gatoloco. Di situ bahasanya pakai bahasa Jawa yang tidak saya mengerti. Namun ada salah satu kutipan yaitu Zalikal Kitabu, di situ keterangannya, mohon maaf, bahwa kalau tidak salah bahwa Allah itu diibaratkan seperti alat vital seorang laki-laki. Itu. Jadi kami mohon penjelasan Buya dengan apa yang kami baca dalam kitab Darmo Gandul dan Gatoloco itu. Kami ucapkan terima kasih. Zalikal Kitabu. Iya. Di situ ada keterangan begitu. Darmo Gandul dan Gatoloco di dalam buku Islam dan Kebatinan. Tuhan itu laki-laki. Itu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, ibu-ibu sekalian, ini kita jangan buru-buru. Ini kebatinan, bangsa dukun, bangsa jimat, kan menjadi ruwet ini. Beli peragat-peragat ketukaran baik. Umat Islam bisa nggak sih berhenti bertengkar? Lu rebutan apa sih? Rebutan surga? Deke siapa? Iya kan? Jangan mengklaim aku masuk surga. Jangan mengutuk orang masuk neraka dong. Kita doakan semuanya masuk surga semuanya. Kan enak gitu. Jadi ini pasal kebatinan, Tuhan itu segala macam, kita bisa rumah aja lah. Begini ya, kalau Tuhan mah ya nggak laki nggak perempuan, emangnya seperti siapa sih? Jadi begini, sampai umat Islam sendiri pada umumnya itu ketika mendeskripsikan Tuhan, itulah terjadi mazhab-mazhab itu, Jabariyah, Qadariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Murji'ah, kan begitu. Itu persepsi mereka tentang Tuhan yang berbeda-beda. Mu'tazilah mengatakan Tuhan ini, Allah itu menciptakan manusia, diberi akal, diberi pikiran, diberi hati, diberi anggota badan, diberi energi, diberi roh, berjalan sendiri. Allah tidak intervensi. Allah menyuruh berbuat baik, Allah melarang berbuat jahat. Kalau dia berbuat baik atas pilihannya akan dikasih pahala, kalau dia berbuat jahat atas pilihannya diberi siksa. Kalau Jabariyah semuanya Allah yang menentukan. Kalau ahli sunnah ada qada mubram, ada ghairu mubram, ada yang ini filosofis semuanya itu. Saya kira walau bagaimanapun udahlah, kita nggak usah saling menyalahkan. Pada beli baru ya barangnya mah. Iya kan? Nah, sampai di dalam Al-Quran sendiri ketika ada cerita dialog antara Allah, Adam, Iblis dan malaikat, dikiranya itu Allahnya duduk di sana, malaikatnya di situ, Adamnya di sini, terus tuding-tudingan kok perasaannya. Begitu kan dalam imajinasi, maka seperti itu. Memangnya Nabi Adam melihat Allah? Memang Iblis melihat Allah? Memang malaikat Allah? Siapa yang pernah melihat Allah? Udah nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu bisa ngelihat sembahyang nggak? Bisa ngelihat sholat nggak? Sholat bisa dilihat nggak? Yang dilihat apa? Orang yang sedang sholat. Di sekitar kita ini banyak yang tidak dilihat. Kalau kentut mah tidak bisa dilihat, tapi kan dicium bisa. Ya kan begitu. Suara dilihat tidak bisa, dicium tidak bisa, tapi bisa didengar. Artinya apa saja yang kita tangkap dengan salah satu panca indera kita, itu kan namanya fisik. Betul enggak? Kalau yang benda-benda kelihatan mata ini namanya fisika konvensional. Kalau
benda-benda yang tidak terlihat mata, namanya partikel. Selanjutnya, lalu Allah itu seperti apa? Ada di mana? Bagaimana? Ini kan dulu orang itu kan ingin meragakan Tuhan. Maka ketika mereka membuat patung-patung itu, lalu ditegur oleh Allah, kenapa engkau menyembah patung? Mereka menjawab, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bentar. Kami tidak menyembah berhala. Itu hanya mediator saja kok untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah makanya agama-agama yang Tuhannya kelihatan mata berbentuk berhala, ketika mereka melakukan ritual sembahyang itu bisa nangis, Bu, karena betul-betul kelihatan Tuhannya. Tapi orang Islam jarang yang sholat sambil nangis tuh. Apa sebabnya? Nggak kelihatan. Nah, itulah makanya Tuhan tidak usah diimajinasikan, laki atau perempuan, besar atau kecil, jangan dimasukkan warnanya kayak apa, merah, putih. Tuhan di luar kemampuan akalmu menjangkau. Paham? Tuhan tidak bisa ditangkap dengan panca indramu. Allah itu ada. Allah kalau ingin membuat sesuatu, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi artinya sudah, jangan laki atau perempuan, besar atau kecil, rambutnya keriting atau lurus, dia jadi secara fisik. Tuhan itu bukan seperti itu. Dia ada di mana saja, tidak ada ruang-ruang kosong, tidak ada Tuhan, semua Tuhan ada. Di mana kedekatannya lebih dekat dari urat nadimu. Paham deh? Saking parkes sampai beli katon. Allah itu zahir. Nih, saya mau nanya, kolong adanya di mana? Ada di mana kolong? Longan ini ada kolongan. Ini sorapa? Soramben. Longan anak beli. Ada nggak longan? Ada. Di mana? Di bawah ranjang. Ranjang ada, longan ada. Yang wujud hakiki itu amben apa longan? Ketika ambennya diangkat, longannya perginya kemana? Jadi wujud kita ini ibaratnya sama dengan longan. Adanya ini itu keberadaan yang nisbi. Kita ini sebetulnya nggak ada sebetulnya. Kita ini bayang-bayang, kita ini longan sebetulnya. Yang ada hanya Allah kok. Nih. Jadi ketika kita ingin membuktikan Allah, jangan mencari bukti. Nggak mungkin ada bukti. Allah tidak bisa dibuktikan dengan alam ini. Percaya nggak? Karena Allah itu wajibul wujud, wujudnya hakiki. Tapi kalau alam ini minal mumkinat, biar terminologinya mumkinat, tidak mungkin mumkinat dijadikan dalil kepada wajibul wujud. Mumkinatul wujud tidak bisa dijadikan dalil untuk membuktikan keberadaan wajibul wujud. Kita membuktikan amben bukan dengan longan. Oke, kita belajar tauhid Bu ya, belajar dulu ya. Percaya Allah ada? Mana buktinya? Ada langit, ada bumi, betul. Exactly, seperti itu. Ini untuk anak-anak kecil yang SD kelas 1 sampai kelas 6, padu asal manjing. Tapi kita yang sudah kaplak-kaplak ini, ngerti kaplak kok? Iya, jangan jadi anak kecil lagi, pakai logika dong. Masa langit bumi sebagai bukti adanya Allah? Gimana, nggak mungkin. Ini kerapuhan sekali, rapuh sekali. Oke, kita uji. Sebelum Allah bikin langit, bikin bumi,
alam ini kan baru terjadi teori Big Bang oleh George Lemaitre, itu kan 14 miliar tahun yang lalu ada ledakan besar ya, sehingga berkembang menjadi the extending universe, alam semesta yang mengembang semuanya. Alam ini mengembang ya, bintang-bintang itu mengembang, ada yang mendekat menjauh. Dari mana kita bisa tahu bintang itu mendekat atau menjauh? Kita pakai kaca reflektor, nanti kita lihat cahaya bintang itu. Kalau bintang itu berwarna merah, berarti bintang itu menjauh. Kalau bintang itu warnanya biru, maka bintang itu mendekat. Alam semesta terus mengembang. Itu umurnya baru 14 miliar tahun. Nah, sebelum adanya Big Bang, sebelum Allah bikin langit bumi isinya, Allah ada enggak? Ketika saya tanya Allah ada enggak, buktinya mana? Engkau akan kehilangan bukti. Ketika ditanya Allah ada atau tidak, ketika Allah belum bikin langit bumi, Anda tidak punya bukti. Oke? Paham bikin? Kedua, apabila nanti kiamat langit bumi digulung semuanya dan Allah berkata limanil mulkul yaum, siapa yang paling berkuasa di sini? Sudah nggak ada makhluknya. Lalu Anda, saya tanya, masih yakinkah Allah ada? Mana buktinya? Melongo nggak? Kenapa melongo? Nggak ada langit, nggak ada. Anda akan terpaksa mengatakan Allah tidak ada karena buktinya nggak ada. Allah tidak perlu dibuktikan, tetapi dengan Allah sebagai bukti membuktikan adanya alam semesta ini. Jadi kita ini ibaratnya kayak longan, tapi jangan diterusin nih. Jore bu ya gusol lu kayak amben ngaco sih remah. Jangan menyimpulkan sendiri. Nah, artinya nanti ketika Anda nanti di akhirat ditanya oleh malaikat, mana buktinya Allah? Bingung. Tapi saya membuktikan adanya Allah bukan dengan logika saya, tapi dengan rasa saya. Ketika malaikat menanyakan, engkau yakin Allah ada? Yakin. Mana buktinya? Aku yang merasakan wahai malaikat. Itu persoalan. Jadi kalau istilah laki perempuan, wah aku besok masih nggak usah dipikirin lah laki perempuan mah. Nah, cuman ini kebatinan ini mungkin arahnya nanti masalah jimat-jimat, masalah jampi-jampi, itu begitu kan lagi digencar, lagi digencar ya gitu. Termasuk saya juga di di internet itu kan, setelah saya melihat video Buya Sakur, saya kagum, ceramahnya hebat-hebat, tetapi begitu dia praktek paranormal, ternyata Buya Sakur musyrik.com. Ngomong apa kini? Udahlah, saya tidak akan marah, insya Allah mangga surat wadanana masanya watak. Jadi saya menghargai orang yang mengatakan, karena saya bikin jimat bukan jalur kemat kalau karena mana baik. Nah, ini menjadi persoalan bikin jimat itu musyrik, karena meyakini selain Tuhan ada punya kekuatan yang lain, namanya jimat, menjadi musyrik. Oke, saya paham. Orang yang mengatakan jimat itu musyrik, suatu ketika dia marah kepada bawahannya yang kerjaannya salah, nah, bawahannya yang lawan terus, sambil dia marah mengatakan, mulai hari ini kamu harus tahu aku adalah pimpinan kamu di sini. Masa depanmu ada di ujung penaku, bisa kumutasikan ke tempat yang jauh di sana. Bayangkan, dia mengatakan jimat musyrik, tapi dia mengatakan masa depanmu ada di ujung penaku ini. Musyrik adanya ada Tuhan lain,
Tapi kalau orang mengatakan masa depanmu ada di tanganku, berarti dia sudah menjadi Tuhan. Betul nggak? Jadi mana yang lebih musyrik? Ngaku Tuhan atau mengaku? Ini persoalannya. Oke, bapak-bapak, saya kasih jimat. Masuk hutan, ada macan, ada ular. Ini anti apa namanya? Anti macan lah, anti bisa lah gitu. Artinya tegar nggak? Tegar. Oke, satu orang lagi saya kasih senapan. Masuk hutan, lebih tegar mana? Bawa senapan apa bawa jimat? Jadi yang mana yang lebih musyrik? Oke. Ibu-ibu bawa uang 50.000 ke Grage Mall, ke mall, supermarket, karena tujuannya beli softtek. Uangnya 50.000, melakukannya kan deluk, nggak celingak-celing kok enggak. Ya, belum bayar sudah keluar lagi. Ya, tapi begitu bawa uangnya banyak, melakukannya talang teleng. Gaya nggak? Dengan uang juga engkau semakin berani kok. Kalau begitu uang musyrik nggak? Ini yang jadi persoalan. Nah, ini saya katakan ujung-ujungnya mah kebatinan, kejawen, wiwitan, apalagi segando, apa namanya? Segando. Ya macam-macam lah gitu. Stop. Jangan pernah memusyrikan siapapun. Jangan mengkafirkan siapapun, itu wilayah Tuhan. Terima kasih.